Islami itu disebut IGI. Dan para ketua badan otonom serta lajnah di lingkup Bang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor yang saya cintai dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat rahimahumullah, hari ini satu kebahagiaan bagi saya bisa bersilaturahmi di Sekretariat NU yang terakhir kali saya menginjakkan kaki di Sekretariat PC ini peresmian sekitar 10 tahun yang lalu. Pada saat peresmian saya hadir dan karena hadir membangun gedung ini alhamdulillah cita-cita NU yang ingin mendapatkan kantor atau sekretariat yang sebetulnya dulu saya cita-citakannya tidak di sini tapi di Jalan Tegar Beriman. Saya pindah ke Nahdlatul Ulama organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, kunaon kantornya nyumpul. Boleh pesantren di pedesaan di ujung dan lain sebagainya, tapi kalau NU-nya harus anjir. Gitu. Insya Allah ke depan dialokasikan nanti lahan di depan untuk dengan syarat NU boga bupati. Syaratnya sederhana, syaratnya NU boga bupati dan bupati hanya satu. Beda dengan caleg kamari memperebutkan 75 kursi. Oh banyak amat, banyak memang 55 anggota DPRD Kabupaten, gitu ya baru dia 11 anggota DPRD Provinsi, kita bagi gitu. Dan 9 anggota DPR RI, 75 kursi diperebutkan kemarin. Bahkan menigaur bisa kemarin pilih teh. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan baru yang namanya PT Uncal. Nah, PT Uncal. Usaha di Pucale. Dan yang saya banggakan Pak Rudi Susmanto hadir saat ini bukan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, tapi hadir sebagai pribadi Rudi Susmanto yang sudah mendapatkan mandat dari PP Gerindra untuk maju menjadi calon Bupati Bogor. Pak Rudi jangan pernah sebut Bupati Bogor 2024 ya. Tidak ada Bupati Bogor 2024. Itu kalau di baliho Bupati Bogor 2024, Bupati Bogor 2024. Mau kapan ini sebab 2024 itu tidak ada Bupati Bogor. Yang ada PJ. Terus kapan Bupati Bogor? Nanti dilantiknya tahun 2025. Ini teman-teman wartawan juga ya. Kita ingat dilantiknya tanggal 10 Februari 2025. Periodenya 2025-2030. Gitu. Jangan sampai Bupati 2024 akhirnya jadi Parili. Bupati 2024. Gitu. Sahabat saya Pak Kiai Haji Riki Kurniawan, LC tapi bukan PKS. Pak Aing ke LC soalnya mah. Itu ya Pak Aing. Gitu. Akhirnya itu Pak Aing LC-nya LC Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini juga LC-nya LC Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wah, saya tinggal di pidatona kan. Luar biasa. NU pisan itu mah pidato gitu. Dan hadir juga anggota DPRD terpilih Bapak Irfan Maulana. Nah, ganteng banget anggota DPRD Gerindra yang akan datang. Kesel ya dilantik. Sabar 20 hari lagi. Besar Nahdlatul Ulama yang identik dengan kondisi Bogor saat ini.
Kata Pak Rudi, Kabupaten Bogor ini adalah raksasa sedang tidur. Dan nanti akan bangkit bersama-sama, sama persis dengan NU juga. NU di Kabupaten Bogor juga sama, raksasa yang sedang tidur. Kenapa? Kadang-kadang girohnya itu belum merata dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Nanti bersama-sama dengan Pak Rudi, insya Allah gitu. Tapi memang nggak masalah juga kalau punya ada prinsip bahwa NU tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Kita nggak gitu kan? Kalau hal-hal yang sifatnya politik, NU itu organisasi yang paling cerdas menyikapi sikap politik dari itu. Sebab NU mah jagoan rek eleh, jagoan rek menang, ilu baik orang biasa. Oleh karenanya sekali lagi, saya bukan berarti saya tim suksesnya Pak Rudi, bukan. Saya ini bagian dari warga Nahdlatul Ulama. Saya bahkan pernah jadi ketua Ansor tahun 1984 sampai 1984 sampai 1989. Gitu, menggantikan Pak Dadeng, orang Cijeruk, pesantren Al-Qur'aniyah pada saat itu. Dan oleh karenanya saya datang ke sini adalah mendampingi beliau, kapasitasnya sebagai warga NU untuk bersilaturahim dengan warga Nahdlatul Ulama. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bagi NU yang di Kabupaten Bogor yang asli, ulasian baru di DG ya NU yang dari Jawa, Munawir, waspada, Jaini, tapi jangan berharap kemudian di Jawa kita sama-sama dari Jawanya. Bukan Jawa, pedah ngaranna Susmanto, melu ketok ke orang Jawa. Rudi Susmanto itu karena beliau dilahirkan di tanah Jawa, di Jogja atau Solo? Di Solo, wah Solo connection. Jadi namanya bawa nama Jawa, Rudi Susmanto. Orang tuanya bapaknya orang Majalaya, ibunya orang Sumedang. Yang kebetulan dilahirkan di Solo, jadilah Rudi Susmanto. Tapi lamun aya di Kabupaten Bogor disebut Rudi Sumanta ala goreng. Jangan dirubah, tapi itu biarkan saja di Sikawalat Kakolot. Indung Bapak itu ngasih nama bukan sembarang, jangan khawatir. Ini klarifikasi biar NU maupun ayah di pedesaan baru nih. Kadang-kadang semangat kesukuan itu masih ada di Kabupaten Bogor. Orang milih orang Jawa, orang Sunda. Nah, maka dipertanggungjawabkan oleh kita sekarang. Rudi Susmanto dijamin bukan orang Jawa. Kalau ada yang mengatakan Jawa, bener Jawa tapi Jawa Barat. Keanehan orang Jawa hiji. Jawa Barat unggul rada aneh. Di bawah Jawa belum disebut orang Jawa. Jawanya lain masih kayak Sunda. Nah, karena itu saya klarifikasi nama Rudi Susmanto itu hanya kebetulan lahir di di Solo. Orang Sunda aja sok air mana rakyat Jawa gitu kan, tepuguh-puguh gitu. Oleh karena saya ingin menyampaikan Pak Rudi ini datang ingin diakui sebagai warga NU dan ingin berkolaborasi sekaligus bersenyawa dengan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor. Mau syaratnya jeung kudu kumaha, wewenangnya Pak Aim nanti akan menyampaikan. Kemudian bagaimana caranya kemudian Pak Rudi didaulat dan dinobatkan sebagai calon bupati dari NU, itu juga urusan dan kewenangannya Pak Kiai Haji Aim secara organisatoris. Tapi lamun geus datang ke dia berbincang silaturahim gitu nya Pak Kiai, diakuinya itu sudah menjadi sebuah gambaran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru, orang tua kita bersama, Bapak Kiai Haji Taqiyuddin, Wakil Rais NU. Terima kasih saya Rudi Susmanto diberikan kesempatan, diberikan kehormatan untuk datang bersilaturahmi dengan para guru, para kiai, para ulama di PCNU Kabupaten Bogor. Tentu yang saya hormati guru saya, orang tua kita bersama, Bapak Kiai Haji Ain Zainuddin selaku Ketua PCNU Kabupaten Bogor. Terima kasih. Saya turun dari mobil disambut dengan hangat seperti seorang anak bertemu dengan orang tuanya dan tentunya yang saya hormati yang mohon izin tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Tentu yang hadir di ruangan ini adalah para tokoh besar Kabupaten Bogor, para guru-guru kita bersama, para kiai, para ulama yang terus berjuang membangun bangsa bersama Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati Wakil Khatib Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Mustasyar NU beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua Majelis Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua LBM NU beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua IPPNU beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua Resbumi beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua LPMNU beserta seluruh jajaran. Hadir pula Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor. Tadi tersampaikan kepada saya hadir dari Kemang, Cisarua, Ciseeng, Ranca Bungur, Gunung Putri, dan mohon izin tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tentu saya Rudi Susmanto hormat dan patuh kepada para kiai, para ulama Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor. Dan terima kasih yang saya hormati menyertai perjalanan dan silaturahmi kita hari ini dari Partai Gerindra Kabupaten Bogor. Terima kasih saya hadir didampingi oleh adik kandung Pak Fadlizon, Bapak Kiai Haji Riki Kurniawan LC. Beliau juga mewakili Partai Gerindra selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, juga sekaligus sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Haji Cacat Bogor, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Gerindra. Yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRD yang hari ini masih menjabat, dan juga tadi betul kami hadir membawa calon pengganti saya, Bapak Sastra Winara, calon ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2024-2029 dari Partai Gerindra. Dan tentunya yang saya hormati tokoh masyarakat Kabupaten Bogor. Tentu kalau bicara politisi Kabupaten Bogor banyak belajar dari beliau, belajar bagaimana cara menghormati para ulama, belajar cara menghormati bagaimana merawat keberagaman, belajar cara bagaimana menjalin silaturahmi dengan seluruh kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Bapak Haji Rahmat Yasin, terima kasih selalu menyertai perjalanan saya. Kemarin mendampingi saya di Bogor Barat, hari ini alhamdulillah beliau mendampingi saya bersilaturahmi ke PCNU Kabupaten Bogor.
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini saya dapat bersilaturahmi dengan para guru, para sesepuh, para kiai, para ulama PCNU Kabupaten Bogor. Tentunya saya mohon izin Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati, saya Rudi Susmanto berangkat sebagai bakal calon Bupati Bogor tidak saya niatkan dalam hati saya di awal. 2023 bagi calon Bupati sudah cukup banyak. 2024 awal calon Bupati sudah banyak. Kebetulan saya pun tidak meminta. Saya tidak meniatkan dari awal untuk maju dalam kontestasi pemilu kepala daerah. Para umat jamaah NU tentu sami'na wa ata'na terhadap para kiai, para ulama. Sama halnya saya Rudi Susmanto sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya. Kami sami'na wa ata'na kepada pimpinan kami, ketua umum kami, Bapak Haji Prabowo Subianto. Kami diskusi pada saat bulan Juli 2024. Beliau banyak bercerita tentang Kabupaten Bogor. Yang beliau sampaikan adalah beliau banyak hutang budi kepada masyarakat Kabupaten Bogor, dan beliau banyak hutang budi kepada para kiai, para ulama, khususnya para kiai, para ulama Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor. Kenapa beliau menyampaikan banyak hutang budi? Beliau memerintahkan saya sebentar lagi dilantik sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2024. Saya diberikan amanah, diberikan mandat. Pada saat diberikan surat tugas sebagai calon Bupati Kabupaten Bogor dari Partai Gerindra, pesan beliau satu: saya ikut dengan Pak Prabowo dari tahun 2007, tinggal satu rumah dengan beliau sampai selesai Pilpres 2009. Beliau sangat mengagumi, beliau sangat meneladani salah satu tokoh ulama besar di Indonesia, almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Tanggal 15 Juli 2024, pada saat saya diberikan surat tugas oleh beliau, pesan beliau yang paling penting adalah satu: Rudi harus segera temui para tokoh, para ulama, khususnya para kiai, para ulama dari Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor. Kamu berangkat mencalonkan sebagai Bupati Kabupaten Bogor, implementasikan apa yang saya inginkan di Kabupaten Bogor. Layani masyarakatnya dan pastikan kamu membangun Kabupaten Bogor tidak sendirian. Mohonlah restu, mohonlah doa, mohonlah bimbingan dari para kiai, para ulama dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor. Untuk itu hari ini saya datang, saya izin bersilaturahmi, bukan hanya memohon doa, memohon restu, tapi tentunya kami mengajak para kiai, para ulama PCNU Kabupaten Bogor untuk bersama-sama dengan saya membangun Kabupaten Bogor ke depan periode 2025-2030. Kami pun hadir tadi juga janjian dengan Pak Yasin. Apa yang diutarakan beliau saya pun belum ngobrol, tapi kebetulan kita punya kesamaan, Pak. Nah, saya pun bawa maaf sebetulnya. Kita ngobrol baru beberapa hari. Saya bertemu dengan beberapa tokoh NU, walaupun tidak bertemu secara langsung. Para tokoh ulama NU menghendaki pertama, Kabupaten Bogor ada 27 kabupaten, di Provinsi Jawa Barat ada 27 kabupaten kota. 18 kabupaten kota sudah punya rancangan peraturan daerah atau peraturan daerah fasilitasi ibadah haji. Kabupaten Bogor kemarin sempat kita menyusun, akhirnya terhenti karena kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Rapatnya fasilitasi ibadah haji kebetulan tanggal 5 Agustus kemarin kami bersurat kembali memberikan rekomendasi resmi dari DPR Kabupaten Bogor kepada PJ Bupati Bogor dan PJ Gubernur Jawa Barat untuk diproses kembali. Itu rekomendasi kami yang pertama. Yang kedua, tadi kita juga nggak ngobrol Pak. Kita di tahun 2025 akan menambah anggaran bantuan keuangan infrastruktur desa, tapi bukan hanya untuk infrastruktur. Yang kedua adalah kita menambahkan kuota untuk insentif para guru-guru ngaji. Itu yang dikehendaki para tokoh, para ulama, kiai. Nanti rekomendasi secara tertulisnya kami tinggal. Yang ketiga, tadi bicara majelis, bicara kobong Pak. Kebetulan kami itu sudah bersurat resmi, bukan hari ini, beberapa hari lalu. Kami bersurat resmi pada PJ Bupati Kabupaten Bogor agar dianggarkan di APBD tahun 2025 saat bantuan keuangan infrastruktur desa juga mengakomodir bantuan-bantuan untuk majelis-majelis yang ada di tingkat desa. Secara tertulis, secara kebijakan, saya hari ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, maka DPRD Kabupaten Bogor membuat kebijakan resmi kepada pemerintah daerah yang insya Allah akan diimplementasikan dilaksanakan di tahun 2025. Tapi tentunya keberanian berpolitik saya tidak seberapa Pak Ahmad Yasin Pak. Jadi kalau bicara 2025 tentunya saya tetap harus objektif karena saya berikhtiar untuk mengabdikan diri saya menjadi calon dan 2025 menjadi Bupati Kabupaten Bogor periode 2025-2030. Karena saya tidak seberani beliau, saya pun berpikir objektif. Tentu yang menjadi bupati adalah pertama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua mendapatkan amanah dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Kabupaten Bogor dan mendapatkan restu dari para ulama, para kiai, khususnya para kiai, para ulama di Nahdlatul selama PJS Kabupaten Bogor. Tetapi kalau Tuhan belum berkehendak, maka kebijakan-kebijakan yang kami buat hari ini mudah-mudahan dapat digunakan oleh pemimpin berikutnya yang mendapatkan amanah dari masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi monggo Pak Budi Tomasasa. Saya sih nggak menuntut seperti eranya Pak Elie dulu ada ulama terus kita terus. Nah, tapi saya kira silaturahmi komunikasi untuk hal-hal yang terkait dengan keumatan, terlebih untuk kebijakan-kebijakan strategis keumatan tidak ada salahnya kalau disinergikan dengan ulama. Dalam hal ini bikin khusus Nahdlatul ulama. Karena insya Allah Pak, di antara ormas yang ada di Nusantara, termasuk di Kabupaten Bogor, yang kalau setiap kegiatannya itu nggak pernah memisahkan antara doa untuk agama dan bangsa adalah Nahdlatul Ulama. Hatta kegiatannya di masjid sekalipun, dalam setiap kegiatan formal Nahdlatul Ulama senantiasa ada selain doa untuk negara, ada juga lagu kebangsaan Indonesia. Ini cerminan bahwa bagi Nahdlatul Ulama negara itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Dan sudah tadi monggo kami bukan dalam kapasitas untuk ikut ya dalam politik praktis. Kami hanya mendoakan semoga kalau dalam proses pencarian pasangan dimudahkan, dan kalau bersama
pasangannya yang nyambung dengan NU gitu. Ya, dan menyambung dengan NU supaya pengakuan-pengakuan yang tadi disampaikan oleh Pak itu betul-betul nyata. Kalau Pak yang diketahui ya, pada pemilu kemarin saya buka kartu ini. Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor Allah untuk Pak Prabowo. Salah satu alasannya adalah menjaga marwah Gus Dur. Kami nggak ingin Gus Dur dianggap gagal kewaliannya ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Akhirul kalam, terima kasih atas segalanya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga cita-cita mulia, niatan baik dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan arahan dan doa dari Ketua PCNU Kabupaten Bogor untuk Bapak Ibu dan oleh Bapak Dr. Budi. Untuk sempurnanya silaturahmi kita pada sore hari ini. Mohon perkenan Bapak Keji Tagih Dibasri untuk doa. Pada beliau kami